Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Semoga semua tetap sehat semangat ya. Mengawali presentasi atau mengawali materi hari ini, mengingatkan kembali bahwa materi hari ini adalah rangkaian materi sebelumnya, yaitu tentang presentation, image, impact, and impression on presentation. Nah, jadi materi hari ini kaitannya dengan bagaimana membuat impression atau kesan dalam presentasi. Okay. Previously, we already discussed about organization on presentation. Jadi, useful expression on initial and final presentation. Untuk hari ini, kita akan berfokus pada medial atau middle, yaitu kaitannya tentang holding audience's attention and sequencing. Nah, salah satu cara atau metode untuk membuat kesan atau making impression on presentation yaitu dengan tetap memegang kendali atas perhatian atau fokus penonton atau audience. Okay, talking about holding audience's attention. Let's have a look. Jadi di sini ada beberapa tipe dari media visual atau visual aids kaitannya dengan holding audience attention. Beberapa media tersebut yang bisa digunakan atau dipakai sebagai pendukung adalah film atau video, atau berupa picture, gambar. Dan lebih sering ketika melakukan presentasi, terutama business presentation, akan ada diagram yang digunakan atau chart, bentuknya berupa pie chart, table graph, yang di dalamnya akan ada garis-garis melintang atau membujur berupa axis, horizontal axis atau vertical axis. Nah, ini nanti digunakan untuk menunjukkan mungkin peningkatan atau penurunan atau skala yang berupa angka atau jumlah. Kemudian berupa line graph. Nah, ini bisa berupa solid line atau garis-garis lurus penuh, padat, atau dotted line, garis yang berupa titik-titik ya, terputus-putus, atau broken line, berupa garis-garis pendek. Nah, ini adalah beberapa media visual yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk tetap memegang kendali atas fokus audience. Karena pada dasarnya, selain mendengarkan penjelasan, penggunaan media atau gambar yang ditampilkan akan memudahkan visual atau imajinasi audience. Memudahkan audience untuk ikut terlibat dalam hal yang disampaikan. Nah, dengan bantuan visual aid yang ditampilkan. Oke, jadi ini beberapa visual aid yang bisa digunakan. Nah, berikutnya nanti kita akan mendiskusikan beberapa bahasa penyampaian yang menuntun penonton untuk memahami visual aids yang digunakan oleh presenter. Oke, introducing visual aids. Jadi beberapa expression yang disampaikan untuk menggambarkan media visual yang akan dipakai, yaitu I would like to show you bla bla bla. Have a look at this bla bla bla. This graph shows, atau this diagram represents. Nah, ini diberikan penjelasan bahwa kami menggunakan tampilan diagram atau table. Nah, dari sini ini menggambarkan bahwa atau menunjukkan bahwa seperti itu. Here we can see. Nah, di sini kita bisa melihat dengan menunjukkan visual aids yang dimaksudkan.
Let's look at this. Here you see the trend in. Nah, muncul kata trend. Nah, kemudian sequencing. Nah, ini adalah menuntun urutan atau beberapa rangkaian presentasi yang akan disampaikan pada saat itu. Salah satunya dengan bantuan visual aids tadi ya. Jadi urutan, untuk menyampaikan urutan bisa menggunakan ekspresi there are, misal 7 different stages to the process. Nah, akan ada 7 proses yang disampaikan atau 7 langkah. The first, then, next, after that. Nah, after X, there's Y. Last. Nah, disampaikan bahwa dalam tampilan visual aid mungkin ada beberapa simbol yang dipakai, semisal X atau Y. Nah, there are 2 steps involved. Ada 2 langkah yang kita gunakan atau kami gunakan. The first step is bla bla bla. The second step is. Nah, there are 4 stages to the project. Nah, ini variasi-variasinya. At the beginning, later, then, finally. Nah, ini menunjukkan urutannya. Untuk menyampaikan urutan bisa menggunakan kata beginning, kemudian later, then, finally. I'll describe the development of the idea. Nah, ini untuk menyampaikan perkembangan topik yang dibahas. Nah, perkembangan ini nanti bisa dengan bantuan semisal graph, diagram atau table. Nah, yang menggunakan horizontal axis atau vertical axis yang menunjukkan development. First the background, then the present situation, and then the prospect for the future. Nah, ini menunjukkan urutan juga. Background, present, and prospect. Nah, oke, jadi ini beberapa expression yang digunakan dalam mengarahkan visual aids ataupun menunjukkan urutan dari tampilan yang digunakan. Oke, bisa dicermati. Silakan dicatat kalau memang dibutuhkan. Oke, next. Describing trend. Nah, tadi muncul kata trend ya. Mungkin istilah trend ini sudah familiar untuk kalian. Nah, trend yang dimaksudkan di sini adalah, ini saya mengambil dari Cambridge ya. Cambridge Advanced Learner Dictionary. Nah, jadi trend ini berupa noun, kata benda. The definition is a general development or change in a situation or in the way that people are behaving. Nah, jadi tren ini adalah perkembangan general atau perubahan dalam suatu situasi atau suatu cara yang mengarahkan bagaimana seseorang berperilaku. Nah, jadi tren ini menunjukkan perubahan. Entah itu perubahan yang menunjukkan perkembangan, penurunan, atau tetap. Nah, ini ada contoh kalimatnya. There has been a downward or upward trend in sales in the last few years. Nah, ini jadi there has been a downward or upward trend in sales in the last few years. Ada perubahan naik atau menurun pada tren penjualan dalam beberapa akhir tahun ini. Nah, di sini digunakan kata trend. Atau mungkin yang biasa kalian kenal bahwa tren itu digunakan dalam istilah fashion ya. Nah, di sini juga ada contoh kalimatnya. Tetapi fokusnya nanti untuk bahasan hari ini bahwa tren adalah suatu yang menunjukkan peningkatan, penurunan, atau tetap. Nah, kaitannya dengan perubahan angka khususnya dalam semisal penjualan
atau survei. Nah, seperti itu. Nah, untuk describing trend, beberapa kata yang dipakai, semisal bisa menggunakan verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, atau noun, kata benda. Ini nanti digunakan untuk menjelaskan tren yang dimaksudkan. Nah, ketika kalian menggunakan semisal, table, atau diagram. Oke, kita lihat. To describe trend, several words that can be used are. Nah, jadi ini beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan tren itu sendiri. Ada to go up, to increase, to rise, to climb, to improve. Nah, ini adalah verb, kata kerja. Jadi menunjukkan peningkatan, go up, naik, increase, berkembang, rise juga naik, climb, memanjat, memanjat berarti memanjat naik ya, menunjukkan kenaikan, improve, berkembang. Sementara bisa juga kita memakai noun untuk menjelaskan tren ini, untuk mendeskripsikan tren ini. To increase menjadi an increase, perkembangan. To rise menjadi a rise. To climb menjadi a climb. To improve menjadi an improvement. Nah, sama saja maknanya, hanya variasinya. Kemudian to recover, to get better. Nah, ini verbnya. Mungkin kemarin mengalami penurunan dan pada tahun ini mengalami perbaikan. Nah, recover, get better. Untuk nounnya menggunakan kata a recovery, an upturn, nah, kenaikan, perbaikan. Kemudian to level out, to stabilize, to stay the same, leveling out. Nah, yang diawali oleh to itu adalah verb. Yang diawali oleh a atau an itu adalah noun. Nah, variasi penggunaan kata untuk describing trend. To stay the same, tetap pada level yang sama. To reach a peak, to reach a maximum, to peak. Nah, ini menunjukkan bahwa tren saat itu angkanya menunjukkan pada urutan atau pada posisi puncak. Nah, a peak itu berarti nounnya. To undulate, to fluctuate. Nah, ini berarti mengalami gejolak ya, naik turun. Nah, an undulation, a fluctuation. Ini berarti nounnya. Kemudian menunjukkan penurunan. To go down, to decrease, to fall, to decline, to deteriorate. Nah, ini a decrease, a fall, a decline, a deterioration. Nah, jadi mengalami penurunan. Sekali lagi bahwa yang diawali oleh kata to atau preposisi to itu adalah verb atau kata kerja. Sementara yang diawali oleh artikel a itu adalah noun atau kata benda. A decrease, a fall, a decline, a deterioration. Kemudian to get worse, to downturn. Nah, ini mengalami keterpurukan. Nah, kemudian to reach a low point, to hit bottom, a trough. Nah, ini menunjukkan penurunan yang tajam. Nah, jadi sudah mencapai poin terbawah atau sudah pada level terbawah. Nah, ini yang digunakan untuk mendeskripsikan tren. Kaitannya dengan visual aid yang digunakan. Jadi ketika kita menggunakan alat media visual, maka harus pandai-pandai kita untuk mengarahkan audiens dengan mendeskripsikan visual aids yang dimaksudkan kepada audiens. Nah, ini beberapa kata berupa verb atau noun yang dipakai untuk menjelaskan visual aid yang dimaksudkan tadi. Oke. Next, the speed of change. Nah, ini juga untuk menjelaskan kecepatan perubahan, kaitannya dengan visual aids ya. A dramatic, a marked, a significant, a slight. Nah, ini menggunakan noun.
bahwa perubahannya itu cukup dramatis atau cukup mock, tampak, dan juga cukup significant, cukup jelas atau slight, ringan. Increase atau vol. Nah, to increase, vol. Ketika memakai kata dramatically, dramatic dari adjektif, dramatically menjadi adverb dengan penambahan lay. Mocked menjadi mockedly. Nah, slight menjadi slightly, significant menjadi significantly. Nah, ini beberapa kata yang bisa digunakan untuk describing change atau describing trend tadi ya. Bisa menggunakan verb tadi, kemudian dengan memakai noun, atau bisa memakai adjective, dramatic, mock, significant, like, atau menggunakan adverb dramatically, markedly, slightly, significantly. Nah, jadi ini beberapa kata yang bisa dipakai untuk menjelaskan trend atau speed of change. Nah, ini bisa divariasi bagaimanakah perubahannya. Oke, quite simple I think. Nah, jadi materinya cukup sederhana ya. Intinya adalah bagaimana seorang presenter bisa menjelaskan visual aids yang dipakai kaitannya semisal dengan berupa diagram atau graf dengan menggunakan variasi kosakata, kata kerja, kata sifat, kata keterangan atau kata benda seperti sebelumnya. Nah, variasinya nanti tergantung seperti media yang digunakan. Apakah cocoknya menggunakan kata benda sesuai susunan kalimat yang dipakai atau dengan adverb, kata keterangan. Yang biasa dipakai mungkin kata kerja ya dengan diawali preposisi to. Nah, untuk menambah kebiasaan dalam penggunaan kosakata tersebut, sudah saya siapkan kuis dalam Google Classroom. Atau jika kalian ada pertanyaan, silahkan di-post di grup. Okay, let's go back to our chat room and let's get prepared, get started to the quiz. Okay, thank you. Wassalamualaikum.